Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hoirul Sanjaya. Saya adalah mahasiswa pendidikan IPA Untirta 2021 semester 1 dengan NIM 228121008. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan eksperimen atau percobaan sederhana mengenai materi fisika dasar, yaitu mengenai materi fluidostatis, yaitu materi hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini adalah bagian dari fluidostatis. Nah, untuk itu saya akan melakukan percobaan, yaitu yang pertama dengan menggunakan plastisin dan yang kedua dengan menggunakan telur dan garam. Untuk itu kita langsung saja ke percobaan kita yang pertama. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan percobaan hukum Archimedes plastisin pada peristiwa tenggelam dan mengapung. Nah, tujuan dari eksperimen atau percobaan ini adalah untuk membuktikan bunyi hukum Archimedes pada peristiwa tenggelam dan mengapung. Dasar teori atau dasar hukum yang digunakan pada praktikum atau percobaan kali ini adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwasanya sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan berat zat yang dipindahkannya. Alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum atau uji coba sederhana kali ini adalah yang pertama itu ada 2 buah plastisin, kemudian yang selanjutnya ada 1 baskom berukuran kecil yang berisikan air secukupnya, kemudian yang kedua ada baskom berukuran kecil yang berisikan air secukupnya. Langkah kerja atau prosedur kerja dari praktikum yang akan saya lakukan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita bulatkan dulu plastisin yang tadi kita dapatkan tadi. Kita bentuk sedemikian rupa hingga jika sudah berbentuk bulat seperti ini, maka kita masukkan secara perlahan-lahan plastisin yang berbentuk bulat ini ke dalam wadah atau bak atau baskom ini yang ke dalamnya, secara perlahan-lahan. Kemudian selanjutnya sisa plastisin tadi kita bentuk menjadi bentuk pipih, kemudian kita bentuk menyerupai bentuk mangkuk atau perahu, teman-teman. Setelah plastisin yang kita buat tadi berbentuk mangkuk, kita masukkan perlahan-lahan ke dalam bak yang kedua. Selanjutnya adalah analisis data. Berdasarkan data pengamatan yang diperoleh, dapat diketahui bahwasanya pada plastisin yang berbentuk bulat yang dimasukkan ke dalam baskom air akan mengalami peristiwa tenggelam. Sedangkan pada plastisin yang dimasukkan ke dalam baskom air yang berbentuk mangkuk tadi, maka akan mengalami peristiwa mengapung. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan dan kesimpulan. Plastisin yang berbentuk bola jika dimasukkan ke dalam air, maka akan mengalami tenggelam. Hal tersebut dapat terjadi karena volume air yang dipindahkan kecil, maka gaya tekan ke atas yang diterimanya juga kecil, sehingga plastisin mengalami peristiwa tenggelam. Sedangkan pada plastisin yang berbentuk mangkuk yang dimasukkan ke dalam air akan mengalami peristiwa terapung. Hal tersebut terjadi karena volume plastisin yang berbentuk mangkuk tadi lebih besar, maka volume air yang dipindahkan oleh plastisin berbentuk mangkuk juga semakin besar, sehingga gaya tekan ke atas yang diterima oleh plastisin berbentuk mangkuk tadi menjadi semakin besar dan membuat plastisin mengalami peristiwa mengapung. Sehingga dapat disimpulkan, keadaan suatu benda yang dimasukkan ke dalam air dipengaruhi oleh volume air yang dipindahkan. Dan untuk besar volume air yang dipindahkan ini sama dengan volume benda yang dicelupkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa volume yang tercelup dan gaya tekan ke atas akan menentukan bagaimana kondisi benda tersebut di dalam air, akankah mengalami kondisi tenggelam, melayang, ataupun mengapung. Selanjutnya adalah percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua adalah percobaan hukum Archimedes
telur pada peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, tujuan dari percobaan yang kedua ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi telur dapat tenggelam, melayang, dan mengapung dengan menggunakan hukum Archimedes. Nah, dasar teori yang digunakan pada percobaan yang kedua ini masih sama dengan percobaan yang pertama tadi, yaitu hukum Archimedes. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan yang kedua adalah yang pertama itu ada 3 butir telur ayam. Kemudian selanjutnya ada 3 buah gelas yang berisikan air secukupnya. Kemudian ada 1 saset garam. Kemudian ada 1 buah sendok. Selanjutnya adalah langkah atau prosedur kerja. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah pertama kita masukkan 1 butir telur ke dalam gelas yang berisikan air biasa. Lalu amati apa yang akan terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita tuangkan atau tambahkan sedikitnya 1 sampai 1,5 sendok makan ke dalam gelas yang berisi air biasa tadi. Di gelas yang kedua. Kemudian kita aduk-aduk hingga larutan air dan garam tercampur dan teraduk dengan rata. Jika dirasa sudah larut, maka kita masukkan 1 butir telur selanjutnya. Lalu amati apa yang akan terjadi. Kemudian yang selanjutnya kita tambahkan garam juga di gelas yang ketiga. Sedikitnya tambahkan 2-3 sendok makan garam. Lalu aduk hingga melarut. Setelah itu kita masukkan 1 butir yang tersisa ke dalam larutan air dan garam yang ketiga. Lalu amati apa yang akan terjadi. Ya. Untuk gelas yang kedua, kita tambahkan sedikit lagi garam. Kemudian kita aduk-aduk. Lalu berdasarkan data hasil pengamatan atau percobaan tadi dapat diperoleh bahwasannya telur tenggelam ketika dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air biasa, sedangkan telur melayang ketika dicelupkan atau dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air 1 sendok garam. Dan yang selanjutnya yaitu telur mengapung ketika dicelupkan atau dimasukkan ke dalam air yang berisikan gelas yang ditambahkan oleh 2 sendok garam. Nah, garam di sini berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Dengan begitu, semakin banyak garam, maka semakin besar pula massa jenis airnya. Dari percobaan hasil pengamatan yang dilakukan tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya telur akan melayang atau bahkan terapung apabila dimasukkan ke dalam air yang telah dilarutkan garam. Hal ini dapat terjadi dikarenakan massa jenis air yang sebelumnya lebih kecil daripada massa jenis telur, dan massa jenis telur akan bertambah apabila dicampurkan dengan garam. Karena dalam hal ini massa jenis garam lebih besar daripada massa jenis air, yang membuat massa jenis zat cair akan lebih besar dari massa jenis telurnya, sehingga menyebabkan telur menjadi terapung dan melayang. Percobaan ini sesuai dengan hukum Archimedes yang mengatakan bahwasannya apabila suatu benda sebagian atau seluruhnya terbenam ke dalam air, maka benda tersebut akan mengalami gaya tekan yang mengarah ke atas yang besarnya sama. Terima kasih.
Demikianlah percobaan fluida statis pada penerapan hukum Archimedes. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.